Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Novianti dari program studi Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan menjawab kisi-kisi dari ujian akhir semester pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Jadi di sini ada tersedia 9 bab, tetapi kita hanya belajar 7 bab. Nah, saya akan jadi langsung saja pada soal pertama, pada bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan, soal pertama yaitu jelaskan struktur materi yang telah dipelajari secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Jadi, yang pertama, pada bab pertama pendahuluan, kita belajar tentang refleksi bergeometri, kedudukan geometri analitik dengan mata kuliah dasar, kemudian sejarah geometri, kemudian peta konsep geometri analitik bidang, kemudian bab 2, sistem koordinat Kartesius, di mana kita mempelajari yang pertama hierarki pernyataan matematika, kemudian sistem koordinat Kartesius, ketiga yaitu sistem koordinat dalam tinjauan GeoGebra. Kemudian bab 3, titik garis bidang, di mana kita belajar tentang titik, garis, hubungan titik, gradien, dan garis, kedudukan titik terhadap garis, sudut antara dua garis, hubungan antara dua garis, kemudian kita belajar tentang bidang, explore titik, garis, dan bidang pada GeoGebra. Nah, kemudian pada bab 4, lingkaran, kita belajar tentang definisi dan unsur-unsur lingkaran. Kemudian lingkaran sebagai irisan kerucut, persamaan lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran, jarak maksimum dan minimum titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, kemudian garis singgung lingkaran, kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Nah, bab 4, parabola. Nah, di sini kita belajar tentang pertama, parabola sebagai irisan kerucut, definisi parabola dan unsur-unsur parabola, persamaan parabola standar, persamaan parabola tak standar, kedudukan titik terhadap parabola, kedudukan garis terhadap parabola, garis singgung parabola, explore dan eksplorasi dalam parabola dalam tinjauan GeoGebra. Kemudian bab 6 kita belajar tentang elips. Nah, di sini kita belajar tentang elips sebagai irisan kerucut, definisi elips, persamaan elips, klasifikasi jenis-jenis elips, kedudukan titik terhadap elips, kedudukan garis terhadap elips, persamaan garis singgung elips, tinjauan elips pada GeoGebra. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu hiperbola. Hiperbola sebagai irisan kerucut, definisi hiperbola dan unsur-unsur parabola, persamaan parabola standar, persamaan hiperbola tak standar tipe 1, persamaan hiperbola tak standar tipe 2, kedudukan titik terhadap hiperbola, kedudukan garis terhadap hiperbola, dan hiperbola dalam tinjauan GeoGebra. Nah, jadi itulah struktural pelajaran yang kami pelajari di mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana kedudukan geometri analitik bidang terhadap mata kuliah dasar lainnya seperti aljabar dan kalkulus. Jadi, kedudukan geometri analitik bidang pada mata kuliah dasar kalkulus. Jadi,
Kalkulus ini telah membekali konsep sistem bilangan dan sistem koordinat, penyelesaian persamaan dan tidak persamaan, dan pemahaman konsep relasi dan fungsi. Nah, adapun kontribusi kalkulus dalam pembelajaran geometri analitik bidang ini, yang pertama, keterpaduan sistem bilangan real dan sistem koordinat. Kemudian dalam geometri analitik bidang ini kita juga menjumpai berbagai sistem persamaan standar dan tak standar. Kemudian selain itu kalkulus juga telah membekali kita tentang konsep relasi dan fungsi. Nah, kemudian kajian aplikasi turunan serta irisan kerucut dan representasi geometri. Nah, dalam konteks aljabar, aljabar ini juga merupakan salah satu prasyarat dalam mata kuliah geometri analitik bidang. Nah, dalam geometri analitik bidang, aljabar telah diterapkan dengan mengoperasikan titik-titik koordinat sebagai cabang matematika. Aljabar telah menjadi kajian dengan simbol matematis dan seperangkat manipulasi untuk melihat hubungan antar simbol. Nah, kajian aljabar dalam geometri dapat dijumpai dalam beberapa bahasan, di antaranya penentuan jarak antar dua titik menggunakan konsep panjang vektor. Demikian halnya dengan suatu segmen garis dalam penggambaran grafik pada suatu sistem koordinat melibatkan atau merepresentasikan suatu persamaan. Kemudian dengan ini kita dapat melihat kajian geometri yang lebih komprehensif, yaitu dengan grafik. Kemudian, kontribusi aljabar dalam geometri analitik bidang ini dapat kita jumpai dalam konstruksi garis bidang dan irisan-irisan kerucut. Melalui definisi dan representasi geometrinya, maka kita dapat mengkonstruksi representasi aljabarnya. Kemudian, kajian pertidaksamaan yang dapat kita jumpai dalam kedudukan titik bidang satu antar lain. Jadi itulah kedudukan geometri analitik bidang terhadap mata kuliah dasar lainnya seperti aljabar dan kalkulus. Kemudian, baik, adapun pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa itu sistem koordinat, bagaimana pembentukannya, dan bagaimana pemanfaatannya dalam geometri analitik bidang. Jadi, sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometri lainnya. Nah, sistem koordinat ini terbentuk dari susunan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, garis bilangan ini muncul karena adanya bilangan real yang tidak bisa disebutkan anggotanya satu persatu sehingga disuguhkan suatu garis bilangan. Jadi, jika kedua garis bilangan itu bersusun secara tegak lurus dan berpotongan di titik 0,0 dalam dua dimensi, maka terbentuklah sebuah sistem koordinat yang mana di sebelah kiri titik 0 yaitu sumbu X bernilai negatif dan di sebelah bawah titik 0 sumbu Y bernilai negatif juga. Melalui sistem koordinat kartesius, suatu titik dapat diidentifikasi kedudukan atau posisinya. Nah, dapat dikatakan bahwa pemberian tanda titik pada suatu bidang kedudukannya itu tidak dapat kita ketahui jika tidak dilengkapi dengan sistem koordinat. Selain itu, melalui sistem koordinat kartesius, dua titik yang berada pada suatu sistem koordinat di kedudukan yang berbeda dapat dihitung sebagai panjang garis yang menghubungkannya. Nah, melalui sistem koordinat kartesius ini, suatu bidang dapat dihitung luasannya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan apa saja bentuk-bentuk pernyataan dalam matematika.
Jadi, adapun pernyataan dalam matematika yang pertama itu adalah aksioma, yaitu suatu pernyataan yang dimana suatu pernyataan yang kita terima itu suatu kebenaran dan sifatnya umum. Kemudian postulat. Postulat merupakan suatu pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan. Kemudian definisi. Definisi merupakan sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tidak terdefinisi atau sudah terdefinisi sebelumnya. Kemudian teorema, yaitu suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan juga pernyataan dapat ditunjukkan nilai kebenarannya. Kemudian proposisi, yaitu suatu hubungan yang logis antar dua konsep. Kemudian lemma, yaitu suatu teorema sederhana yang dimana digunakan sebagai hasil antara pembuktian secara teorema lainnya. Kemudian ada korolari, yaitu sebuah proposisi yang secara langsung diperoleh dari suatu teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Yang terakhir yaitu konjuktor, di mana pernyataan yang nilai kebenarannya belum atau tidak diketahui. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan tokoh-tokoh dalam peradaban Islam yang berperan dalam sejarah perkembangan ilmu geometri. Jadi ada beberapa tokoh yang berperan dalam peradaban Islam yang berperan dalam perkembangan ilmu geometri, yaitu yang pertama Al-Khawarizmi, kemudian Tabib Ibnu Qurra, kemudian Abu Nasar Mansur Ibnu Iraq, kemudian Abu Rayhan Al-Biruni, dan yang terakhir yaitu Ibnu Al-Haytham. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai GeoGebra. Baik, yang saya ketahui dari GeoGebra yaitu jadi dari yang saya pahami mengenai GeoGebra adalah GeoGebra itu merupakan suatu aplikasi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika sains baik dari tingkat sekolah dasar maupun tingkat universitas. Nah, di mana salah satu fungsi dari GeoGebra yang kita rasakan adalah mempermudah kita dalam pembelajaran mata kuliah geometri analitik bidang dalam satu semester ini. Nah, seperti dalam menentukan panjang garis yang hanya diketahui titik ujungnya, nah kita bisa menginput koordinat titiknya dan panjang garis akan langsung diketahui pada tampilan aljabar tanpa harus melakukan pencarian dengan rumus panjang garis atau jarak antar dua garis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai GeoGebra. Nah, selanjutnya pada bab selanjutnya ini bab kedua yaitu titik garis. Baik. Pada pertanyaan selanjutnya itu pada bagian titik garis dan bidang. Baik, masuk ke bab selanjutnya yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, langsung saja pada pertanyaan pertama ini, jelaskan definisi titik, garis, dan bidang. Nah, jadi titik ini adalah sesuatu yang tidak punya bagian atau sesuatu yang punya posisi tetapi tidak punya dimensi. Selanjutnya adalah garis. Garis adalah sesuatu yang punya panjang tetapi tidak punya lebar. Kemudian bidang. Bidang adalah sesuatu yang hanya mempunyai panjang dan lebar. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pembentukan rumusan jarak antara dua titik dan jelaskan bagaimana hubungannya dengan panjang garis. Jadi misalkan kita diberikan dua buah titik dengan kedudukan yang berbeda di atas sebuah bidang koordinat kartesius, misalnya titik A dengan titik B. Nah, untuk mencari jaraknya kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kemudian
Apabila diamati dengan beberapa pendekatan segitiga, jarak antara kedua titik tersebut dapat kita pandang sebagai sisi miring segitiga tersebut, sehingga jaraknya dapat dipandang sebagai sisi miring pada segitiga. Namun, dalam pemahaman konsep lain, jarak antara dua titik tersebut dapat kita hubungkan dengan satu segmen garis, sehingga jaraknya bisa kita hitung dengan rumusan panjang segmen garis tersebut. Nah, adapun untuk rumus menentukan jarak antara dua titik atau panjang segmen tersebut, yaitu dengan jarak X1 dikurang Y1 kuadran ditambah X2 ditambah Y2 kuadran. Nah, di mana X1 dan Y1 adalah posisi kedudukan sisi pertama dan Y2, X2 adalah kedudukan titik kedua. Nah, selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa saja bentuk persamaan dasar pada garis lurus. Jadi ada beberapa jenis persamaan garis lurus. Yang pertama itu adalah persamaan garis lurus dengan kemiringan dengan rumusan Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kemiringan, X adalah kedudukan titiknya, kemudian C adalah konstanta. Selanjutnya yaitu bentuk yang kedua ada AX tambah BY tambah C, yang dimana AB dan C adalah konstanta dan A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Dengan rumusan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, selanjutnya ada persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu dengan rumusan Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1. Dengan Y dikurang Y1 sama dengan X, Y dikurang Y1. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa saja kedudukan titik terhadap garis. Jadi, kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik yang terletak atau dilalui oleh garis, dan yang kedua yaitu titik yang tidak dilalui oleh garis. Jadi, ketiga titik tersebut dilalui oleh garis, artinya jarak antara titik dengan garis tersebut adalah 0. Contohnya, misalnya terdapat sebuah garis dan sebuah titik dan tepat di garis tersebut, titik itu tepat di garis tersebut, sehingga hasilnya sama dengan 0. Sehingga titik yang tidak dilewati oleh garis, jarak terkecil dengan antara titik dan garis tersebut dipandang sebagai panjang garis tegak lurus yang menghubungkan antara titik dengan garis. Jadi contohnya misalnya terdapat sebuah garis dan sebuah titik. Jadi misalnya ini sebuah garis, kemudian ini sebuah titik. Jadi misalnya jadi jarak antara titik dengan garis ini dapat dipandang sebagai panjang garis tegak lurus antara titik dengan garis. Seperti ini. Jadi inilah yang menjadi jarak antara titik dengan garis. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan konsep bagaimana pembentukan jarak terdekat antara titik dengan garis. Jadi untuk pembentukan jarak terdekat antara titik dengan garis itu misalkan terdapat sebuah garis F dan C. Nah, kemudian
Kemudian langkah-langkah untuk menentukan rumusannya itu yaitu posisi titiknya itu harus diketahui. Kemudian persamaan garisnya juga itu sudah diketahui. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat persamaan garis kedua, yaitu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis pertama. Jadi sudah ada dua persamaan garis. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong antara kedua garis tersebut dengan misalnya posisinya X2 ditambah Y2. Ya, jadi persamaannya tersebut harus memenuhi. Kemudian yang harus kita dilakukan yaitu kita harus mengubah ke bentuk umumnya untuk menentukan gradiennya. Selanjutnya itu kita membentuk persamaan garis kedua, yaitu garis yang melalui sebuah titik dan menentukan gradien M2-nya. Selanjutnya menentukan titik potong dari kedua garis tersebut, kemudian substitusikan kedua persamaan garis tersebut dan mengelompokkan dengan yang sejenis, dan kita menentukan X2 dan Y2-nya. Kemudian setelah itu kita sederhanakan, kemudian kita cari jarak terdekatnya dengan menggunakan konsep jarak antar dua titik dan akhirnya diperoleh rumusan jarak antar titik terhadap garis, yaitu D sama dengan MXI tambah NY1 MX1 ditambah NY1 ditambah C per akar kuadrat ditambah N kuadrat. Maka rumusan inilah yang diimplementasikan di perhitungan jarak titik terhadap garis pada materi irisan kerucut lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan kedudukan garis lurus dengan garis lurus lainnya. Nah, jadi hubungan antara kedudukan garis lurus dengan garis lurus lainnya itu ada 4. Yang pertama itu ada dua garis yang saling sejajar. Hal ini terjadi jika tidak ada satu titik yang saling bersekutu atau tidak ada suatu titik persekutuan antara dua garis tersebut. Nah, hal ini terpenuhi apabila kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama namun titik potongnya pada sumbu Y itu berbeda. Nah, sedangkan hubungan yang kedua yaitu garis yang saling berimpit. Nah, artinya ada lebih satu titik persekutuan antara kedua garis tersebut. Nah, untuk garis yang saling berimpitan ini terjadi apabila kemiringan dari dua garis tersebut sama dengan titik Y. Kemudian yang ketiga itu garis yang saling berpotongan. Artinya terdapat satu titik potong yang terjadi. Jadi di sini ada dua garis yang saling berpotongan yang berbentuk silang dan membentuk lancip dan tumpul. Dan kemudian yang terakhir itu kedudukan garis yang saling tegak lurus, yang dimana perpotongannya itu berbentuk seperti sumbu X dan sumbu Y yang membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir pada bab 2 ini yaitu soal penentuan gradien garis lurus dan pembentukan garis lurus. Nah, untuk pembentukan garis lurus ini misalkan baik. Nah, untuk soal penentuan gradien garis lurus dan pembentukan garis lurus. Jadi di sini saya mengangkat soal yang dimana soal ini meminta untuk tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik min 2,3. Nah, jadi di sini penyelesaiannya. Di sini diketahui M-nya atau gradiennya sama dengan 3, kemudian X1, Y1 sama dengan min 2, min 3. Nah, sehingga Y dikurang Y1 sama dengan M.
dikali X X kurang X1. Jadi kita kasih masuk nilainya di sini. Jadi nilai Y1-nya sama dengan 3, jadi 3. Nilai gradiennya adalah 3, kemudian kita kasih masuk juga nilai X. X1 sama dengan min 2. Nah, kemudian Y tambah 3 sama dengan X dalam kurung 3 sama dengan 3 dalam kurung X ditambah 6. Kenapa bisa 6 di sini? Karena kita kali masuk jadi di sini. Kemudian jadi 3X ditambah 2. Nah, Y tambah 3 sama dengan 3X tambah 6. Karena kita kali masuk yang di sini. 3 kali 3, 3X. Kemudian 3 kali 2, 6. Nah, kemudian Y sama dengan 3X tambah 6 dikurang 3. Karena kita pindah ruaskan ini. Jadi sisa Y sama dengan 3X tambah 3. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X tambah 3. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu irisan kerucut lingkaran. Nah, jadi di sini itu ada 7 pertanyaan juga. Jadi yang pertama, jelaskan definisi lingkaran. Jadi, lingkaran didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik pada bidang datar yang terhubung secara kontinu, di mana setiap titik memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Dalam hal ini, jarak tersebut dikenal sebagai radius atau jari-jari, sedangkan titik tertentu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa himpunan semua titik-titik di bidang dengan jarak antara titik-titik tersebut dengan suatu titik itu tetap sama. Dari definisi tadi dapat kita membuat persamaannya, misalnya pada persamaan lingkaran standar. Nah, misalnya jarak antara titik P dengan titik Q, di mana titik P ini 0,0 dan titik Q ini X, Y. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan rumus panjang garis. Jadi di sini kita masukkan nilai. Jadi kita mensubstitusi nilai kedudukan titik VQ. Nah, jadi kita masukkan yaitu R sama dengan akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah X2 dikurang X1 pangkat 2. Terus itu kita substitusi masuk nilainya. Jadi R sama dengan akar X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Kemudian kita uraikan kembali, jadi tinggal R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi di sini kita bisa hilangkan akarnya, jadi R-nya menjadi kuadrat, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa juga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini merupakan rumus persamaan lingkaran standar. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, jadi ini merupakan gambar gambar lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi di sini kita bisa kembali menggunakan rumus panjang garis. Jadi R sama dengan akar X2 dikurang X2 dikurang X1 kuadrat ditambah X2 dikurang X1 kuadrat. Nah, di sini kita memasukkan nilai X-nya. Jadi R sama dengan akar X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Terus ini kita karena di sini tidak bisa dioperasikan, jadi turun R kuadrat, jadi
kita langsung hilangkan akarnya. Jadi R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Atau atau X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini merupakan rumus persamaan lingkaran tak standar yang berpusat di alfa, B. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu sebutkan unsur-unsur di dalam lingkaran, bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Nah, unsur lingkaran itu ada beberapa macam. Yang pertama itu titik pusat, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Misalnya, pada lingkaran ini merupakan titik pusat, titik yang tepat di tengah lingkaran. Kemudian jari-jari yang disimbolkan dengan R kecil, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis tertentu. Atau menghubungkan titik pusat dengan busur. Jadi ini merupakan R kecil atau jari-jari. Kemudian selanjutnya yaitu ada diameter, yaitu dari sini ke sini. Jadi diameter itu merupakan 2 kali panjang jari-jari. Kemudian ada yang disebut dengan busur, yaitu garis lengkung yang dibatasi oleh 2 titik, di mana titik pertamanya ini atau titik keduanya ini. Jadi ini disebut sebagai busur. Kemudian ada juga yang namanya juring, yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari dan dibatasi oleh jari-jari dan busur. Jadi di sini merupakan yang namanya juring. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, yaitu sebutkan jenis-jenis lingkaran berdasarkan kedudukan titik pusat serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Nah, lingkaran itu ada 2 macam, yaitu lingkaran standar dan lingkaran yang tak standar. Nah, lingkaran standar itu yang berpusat di 0,0 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sedangkan yang kedua yaitu persamaan lingkaran tak standar yang berpusat di A, B dengan persamaan X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu merupakan persamaan lingkaran tak standar yang berpusat di A, B. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana konsep pembentukan rumus titik terhadap lingkaran dari tinjauan geometri dan aljabarnya. Nah, berdasarkan konsep geometrinya, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3, yaitu titik yang berada di luar lingkaran, misalnya titik yang berada di luar lingkaran, titik yang berada di dalam lingkaran, dan titik yang menyinggung lingkaran. Nah, secara aljabarnya, kemudian secara aljabarnya itu dapat diukur dengan menguji titik tinjauan ke dalam persamaan, apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan kuadrat dari jari-jari tersebut. Jadi apabila kondisi titik terhadap lingkaran berpusat di 0,0, maka jika persamaannya itu lebih kecil dari R kuadrat itu maka berada di dalam lingkaran. Nah, jika persamaan titik sama dengan R kuadrat maka tepat di lingkaran. Kemudian jika persamaan lebih
besar dari R kuadrat, maka berada di luar lingkaran. Dan begitu juga jika titik berada di berpusat di A, B. Jadi jika persamaannya lebih kecil dari R kuadrat, maka ia berada di dalam lingkaran. Jika persamaannya lebih besar, maka ia berada di luar. Dan jika persamaannya lebih besar, jika persamaannya sama dengan R kuadrat, maka tepat di lingkaran. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Jadi sama seperti titik, berdasarkan tinjauan geometrinya, kedudukan garis terhadap lingkaran itu juga ada 3. Garis yang menyinggung lingkaran, garis yang memotong lingkaran, dan garis yang tidak menyinggung dan tidak memotong lingkaran. Sedangkan misalnya pada misalnya ada suatu lingkaran, jadi ada garis yang di luar lingkaran, ada yang menyinggung lingkaran di satu titik, dan ada yang memotong lingkaran di 2 titik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7, yaitu jelaskan apa yang dimaksud titik singgung dan garis singgung lingkaran dan bagaimana bentuk persamaan atau rumusan mencari titik singgung dan garis singgung lingkaran. Nah, untuk titik singgung dapat kita pahami sebagai titik pertemuan atau titik persekutuan antara garis lurus dengan lingkaran. Sedangkan garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik atau satu pertemuan atau satu persekutuan antara garis lurus dengan lingkaran. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgungnya, maka sebelumnya kita pelajari dengan persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX tambah K di. Nah, misalkan terdapat sebuah garis lurus dan sebuah lingkaran. Nah, garis lurus ini menyinggung lingkaran tepat di satu titik, sehingga ada sebuah titik singgung dengan kedudukan X1, Y1. Nah, untuk lingkaran di pusat 0,0 itu dapat kita gunakan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi di situ bisa kita ubah menjadi X1 ditambah X. Jadi bisa kita jabarkan X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Jadi bisa kita uraikan Y sama dengan X1 dikali Y X per R sama dengan R2 per Y1. Kemudian untuk persamaan lingkaran yang tak standar yang berpusat di A, B, untuk menentukan persamaan garis singgungnya itu, yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan rumusan persamaan yang tak standarnya, kemudian kita lakukan konsep bagi adil. Jadi, untuk menentukan garis singgungnya itu dapat kita lakukan dengan memasukkan nilai jari-jarinya. Jadi, misalkan jika persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX tambah K. Nah, untuk mencari garis singgungnya itu, rumus yang digunakan yaitu min MR kuadrat per K dikali R kuadrat per K. Jadi, di situ bisa kita masukkan nilainya, M-nya dengan nilai konstantanya. Nah, untuk mencari titik singgungnya yaitu kita menggunakan rumus M min MR kuadrat per K, R kuadrat per K. Kita perlu mensubstitusikan nilai kemiringannya dan nilai konstantanya serta nilai jari-jarinya. Nah,
untuk garis yang berbentuk AX, BY tambah C sama dengan 0 itu rumus yang kita gunakan itu min AR kuadrat per K, min BR kuadrat per K. Jadi sama seperti tadi, kita tinggal mensubstitusikan nilai A, nilai R, dan nilai B, dan nilai K-nya. Baik, selanjutnya. Irisan kerucut parabola. Jadi di sini ada ada 7 pertanyaan. Jadi yang pertama itu jelaskan definisi parabola. Jadi parabola adalah himpunan semua titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik fokus dengan garis direktris. Jadi parabola di sini itu jaraknya itu antara titik fokus itu sama dengan jarak dengan garis direktrisnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu sebutkan unsur-unsur di dalam parabola, bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Jadi adapun unsur-unsur yang ada pada parabola yaitu dalam parabola yaitu ada lintasan parabola, titik fokus, garis direktris, titik puncak, dan sumbu simetri. Nah, adapun hubungan antar keduanya yaitu jadi ini merupakan titik fokus. Ini merupakan titik fokus dan ini merupakan titik direktris. Misalkan ini jarak antara P dan Q sama dengan jarak antara D dan Q. Jadi ini merupakan D1 dan ini merupakan jarak D2. Jadi jarak antara titik fokus dengan garis direktris itu sama. Dan adapun yang dimaksud dengan lintasan parabola yaitu yang ini, yang melengkung ini. Ini merupakan lintasan parabola, dan yang kemudian dimaksud dengan sumbu simetri yaitu ini. Garis yang berada di titik fokus, titik puncak, dan garis direktris. Dan yang dimaksud dengan titik puncak yaitu titik yang di sini. Nah, adapun pertanyaan selanjutnya itu dari definisi lingkaran kira-kira bagaimana dasar pembentukan persamaannya. Baik, jadi dari definisi tadi sudah dijelaskan bahwa titik fokus dengan garis direktris itu jaraknya itu sama. Jadi jarak antara titik fokus dengan titik direktris itu jaraknya sama. Nah, untuk pembentukan persamaannya, kita bisa menggunakan konsep jarak antar dua titik. Jadi, misalnya seperti ini. Jarak antara titik P dan titik fokus itu adalah sama dengan jarak antara garis D1 dengan D2. Nah, dengan menggunakan konsep jarak antar dua titik, kita substitusikan nilai X2 dan X1-nya, Y2 dan Y1-nya. Nah, pertama kita masukkan nilai kedudukannya. Jadi, kita masukkan nilainya akar X dikurang P kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan kedudukannya. Jadi, X dikurang min P kuadrat ditambah Y. Jadi, kita masukkan nilai Y dikurang Y kuadrat. Terus, kita hilangkan akarnya, jadi X dikurang P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah P kuadrat. Sehingga
Kemudian kita selanjutnya yang perlu kita lakukan itu memfaktorkannya. Jadi kita akan memfaktorkan yang kuadrat ini, jadi kita faktorkan x kuadrat dikurang 2xp ditambah p kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2xp tambah p kuadrat. Kemudian kita satukan dengan yang sejenis. Kemudian dan kita lihat mana yang nilainya habis. Jadi min 2px tambah y kuadrat sama dengan 2px. Sehingga diperoleh y kuadrat sama dengan 4px. Jadi inilah rumusan untuk mencari persamaan parabola horizontal yang horizontal ke arah kanan dengan pusat 0,0. Nah, untuk parabola yang horizontal ke kiri itu dengan persamaan y kuadrat sama dengan min 4px dengan penurunan rumus yang seperti tadi, tapi hasilnya itu min 4px. Nah, sedangkan untuk parabola tak standar yang berpusat di A, B, cara menentukan persamaannya yaitu dengan cara menggeser persamaan parabola yang awalnya di 0,0 kita geser menjadi berpusat di A, B. Kemudian kita menggunakan konsep translasi atau pergeseran. Nah, untuk mencari persamaan parabola tak standar itu kita dapat menggunakan rumus x dikurang b kuadrat sama dengan fx dikali x kurang a. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan jenis-jenis parabola berdasarkan kedudukan titik pusat dan berdasarkan serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Nah, jadi jenis parabola itu ada dua, yaitu parabola yang standar dan parabola yang tak standar. Jadi parabola standar itu yang berpusat di 0,0 dan parabola yang tak standar itu yang berpusat di A, B. Nah, untuk parabola yang berpusat di 0,0 atau parabola standar dibedakan menjadi 4, yaitu parabola horizontal ke kanan dan parabola yang horizontal ke kiri. Kemudian ada parabola yang vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Sedangkan parabola yang tak standar juga dibedakan menjadi 4, yaitu parabola yang horizontal ke kanan, parabola yang horizontal ke kiri, parabola yang vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Parabola tak standar juga dibedakan menjadi 4, yaitu parabola tak standar vertikal ke atas, vertikal ke bawah, kemudian persamaan parabola tak standar horizontal ke kanan dan horizontal ke kiri. Kemudian, parabola yang standar dan tak standar itu dipengaruhi oleh kedudukan titik pusat, titik fokus, garis direktris, dan sumbu simetrinya, sehingga ada yang vertikal dan ada yang horizontal, dan ada yang ke atas, ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedudukan titik terhadap parabola dari tinjauan geometri dan aljabarnya? Nah, jika ditinjau dari geometrinya, kedudukan titik terhadap parabola itu ada 3, yaitu yang pertama, ada yang di luar parabola, ada yang terletak di dalam parabola, dan ada yang menyinggung parabola. Nah,
dalam bentuk geometrinya. Nah, dalam bentuk geometrinya dalam bentuk geometrinya itu ada yang titik yang di luar parabola, ada yang menyinggung parabola, dan ada yang di dalam parabola. Nah, sedangkan dengan cara aljabarnya, cara untuk mengidentifikasi kedudukan titik terhadap parabola yaitu dengan cara mensubstitusikan koordinat titiknya ke dalam persamaan standar maupun tak standar parabola. Jadi, misalnya diketahui suatu titik A berada di X1, Y1 yang akan diamati kedudukan titiknya terhadap suatu lingkaran, terhadap suatu parabola. Jadi, misalnya misalnya X kuadrat ditambah 4PY, maka kita bisa mensubstitusi nilainya ke dalam nilai X dan Y ke dalam persamaan. Nah, setelah itu akan ditemukan hasil operasi tersebut, dan ada 3 kemungkinan yang kita temukan, yaitu hasilnya itu. Jadi jika hasilnya itu lebih besar dari 0, maka dia berada di luar parabola. Apabila hasilnya itu lebih kecil dari 0, maka titiknya berada di dalam parabola. Dan apabila hasilnya itu sama dengan 0, maka titik itu akan menyinggung parabola. Nah, selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap parabola dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Jadi, secara geometri, kedudukan garis terhadap parabola itu ada 3, yaitu garis yang memotong, jadi ada 3 kemungkinan, yaitu garis pertama, garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung parabola. Kedua, garis yang menyinggung parabola di satu titik. Dan yang ketiga itu garis yang memotong parabola di 2 titik. Nah, adapun secara aljabarnya, yaitu garis singgung parabola ditinjau berdasarkan nilai dekstriminannya. Jadi, kita perlu mencari nilai dekstriminannya terlebih dahulu sebelum menentukan kedudukan garis terhadap parabola. Nah, misalkan pada persamaan parabola misalkan persamaan parabola X kuadrat sama dengan PY dan ada persamaan garis MX Y sama dengan MX tambah C. Nah, kita akan mensubstitusikan persamaan garis tersebut ke dalam persamaan parabola. Jadi X kuadrat sama dengan 4P sama dengan MX tambah C. Jadi kita kali masuk sehingga persamaannya yaitu X kuadrat sama dengan PMX dikurang PC sama dengan 0. Nah, itu memenuhi persamaan garis lurus, yaitu AX tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa AX-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya itu sama dengan 4 PM, dan nilai C-nya itu adalah min 4 PC. Nah, setelah itu nilai ABC-nya itu kita substitusikan masuk ke dalam persamaan umum untuk mencari nilai dekstriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kemudian kita substitusi nilai ABC, kemudian hasilnya itu sama dengan, kemudian kita operasikan, kemudian kita mendapatkan hasil yaitu D-nya sama dengan 16 PM ditambah PC.
Jadi itu merupakan rumus untuk mencari persamaan garis singgung parabola. Nah, apabila kita mengoperasikan persamaan ini, kemungkinan kita peroleh 3 hasil, yaitu apabila hasilnya itu lebih besar dari 0, maka dia akan memotong parabola di 2 titik. Kemudian jika nilai determinannya itu sama dengan 0, maka dia akan menyinggung parabola. Dan jika nilainya itu lebih kecil dari 0, maka garis tersebut tidak menyinggung atau memotong parabola. Selanjutnya, jadi pertanyaan yang terakhir itu jelaskan apa yang dimaksud dengan titik singgung dan garis singgung parabola dan bagaimana bentuk persamaan atau rumusan mencari titik singgung dan garis singgung parabola. Jadi titik singgungnya itu titik yang berada di lintasan parabola. Jadi titik singgung itu merupakan titik yang berada di persekutuan antara titik dengan garis. Dengan garis parabola. Nah, kemudian garis singgung merupakan garis yang berada garis yang memotong parabola hanya di satu titik. Jadi itu merupakan garis singgung. Kemudian pembentukan persamaan garis singgung parabola. Nah, persamaan garis singgung parabola berkaitan dengan garis terhadap parabola itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, jadi misalkan suatu garis itu menyinggung parabola dengan titik singgungnya itu X1, Y1. Maka untuk menentukan persamaan garisnya bisa kita tentukan dengan yang pertama kita harus memastikan titik X1, Y1 itu berada tepat di lintasan parabola. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kita tidak bisa mengingat keseluruhan rumus persamaan garis singgung parabola. Jadi berdasarkan jenis parabolanya itu, maka kita menggunakan konsep cara bagi adil seperti yang telah kita lakukan tadi di persamaan garis singgung lingkaran. Nah, konsep bagi adil di sini itu jika ada bentuk kuadrat, maka bisa kita mengubahnya bentuk perkalian. Dan jika ada bentuk pangkat, kita bisa mengubahnya ke penjumlahan dan dibagi 2. Jadi adapun persamaan garis singgung ya. Jadi misalnya ini. Jadi hasil bagi adilnya tadi itu hasilnya ini adalah Y kurang B dikali Y1 Y dikurang B dikali Y1 dikurang B sama dengan 2P dikali X ditambah X1 dikurang 2A. Nah, jadi itu beberapa konsep cara pembagian adil yang kita perlukan dalam persamaan garis singgung parabola. Jadi yang pertama itu kita akan menentukan persamaan garis singgung parabola yang standar yang berpusat di 0,0, misalnya parabolanya itu yang berbentuk horizontal dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 4px. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengubah Y kuadrat sama dengan 4px ini dengan konsep bagi adil. Jadi Y dikali Y1 sama dengan 4P sama dengan X tambah X1 per 2. Nah, kemudian Y dan Y1-nya ini akan kita X tambah X1 ini akan kita sederhanakan dengan kita peroleh hasilnya itu Y dikali Y1 2P dikali X ditambah X1. Nah,
Jadi itu merupakan persamaan garis singgung yang vertikal. Jadi untuk yang horizontal itu juga sama, tetapi jika hasilnya itu min 4, maka dia horizontal ke nilai Y-nya itu hasilnya min 4 kali X tambah X1, maka dia horizontal dia akan horizontal ke kiri. Jika X-nya itu sama dengan min 4 P dikali X tambah Y1, maka dia akan vertikal ke bawah. Nah, untuk persamaan parabola tak standar itu hasilnya itu sama dengan Y dikurang B dikali Y1 dikurang B sama dengan 2P dikali X ditambah X1 dikurang 2A. Jadi itu merupakan hasil parabola dan tak standar horizontal ke kanan, dan jika nilainya adalah min 2P maka dia horizontal ke kiri, dan jika hasilnya 2P dikali Y ditambah Y1 dikurang 2B maka dia vertikal ke atas, dan jika min 2P dikali Y ditambah Y1 sama dengan dikurang 2B maka dia akan vertikal ke bawah. Jadi itulah tadi persamaan standar dan tak standar pada parabola.